generasi muda tuh merasakan sistem meritokrasi. Oh, jadi kalau kita ingin menjadi someone tuh harus teladan, harus kerja keras, harus ikhlas, harus soleh gitu kan. Nah, sehingga kalau sekarang, iya kan sekolah aja nggak bener gitu ya, umur dipaksakan harus nggak memenuhi jadi wapres. Can you imagine itu, Raffi? Demi Allah, itu aja yang saya ngeri dengan rezim sekarang itu. Negara kita tuh lagi tidak baik-baik saja. Dan padahal saya dengan sengaja, mari siapa yang bisa berdebat dengan saya dengan data-data itu semua data official dari pemerintah maupun Bank Dunia, yang nggak ada yang bisa membantah gitu. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari Menteri-Menteri Kabinet RI, dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang ini sedang terpolarisasi, dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI, dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar, di mana 20%-nya rencana dari Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bonus demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita, Pak. Siap. Kami telah melakukan, untuk taskap kami adalah model pelatihan artificial intelligence yang telah kami terapkan di beberapa instansi, terutama di Angkatan Laut, Pak. Dan hasilnya cukup menggembirakan, ada yang menjadi juara nasional, bahkan ada yang menjadi juara dunia di Singapura. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Siap, belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Siap, yang jelas ini apa? Silakan duduk. Terkait geopolitik, ini memang ya tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, agar beliau diberikan kesehatan dan sesungguhnya kalau kita ikhlas, serius ya Pak, negara kita tuh lagi
tidak baik-baik saja. Oke, Dan padahal saya dengan sengaja, mari siapa yang bisa berdebat dengan saya dengan data-data itu, itu semua data official dari pemerintah maupun Bank Dunia, yang nggak ada yang bisa membantah gitu. Iya. Padahal kita memenuhi segala syarat untuk menjadi negara makmur. Yes, jadi kita tuh Refli, kalau saya boleh share ya, dan para pemirsa. Sambil minum Prof, nggak apa Prof, santai-santai aja. Mungkin bangsa yang sangat disayang Allah itu. Iya. Karena kita satu-satunya negara yang punya 3 potensi pembangunan yang lengkap. Pertama adalah dari segi jumlah penduduk. Kita kan terbesar keempat, hampir 280 juta ya. Ada bonus demografi lagi. Artinya kan itu potensi market domestik kan itu yang besar. Yang kedua adalah kita resource rich country. Berapa penduduk kita ya Pak? Sekarang 278,4 juta. Oke, 278,4 juta. Oke. Ya. Dimana kalau dengan utang pemerintah aja, setiap bayi diwarisi 30 juta. 30 juta. Hanya utang pemerintah itu, belum BUMN, belum kewajiban. Publikasi dari Kementerian Keuangan bulan lalu ngerikan di Kompas bahwa untuk cicilan bunganya aja, ya kan setahun tahun ini nih, 2023 kita bayar 470 triliun, bayangin gak? Oke. Dan dengan bunganya aja belum dengan pokoknya itu 800. Bisa 800 exactly. Padahal APBN kita kan hanya 3.500 gitu ya. Jadi kita punya ruang fiskal sebenarnya 2.700 triliun. 50% untuk gaji, ya kan? Jadi hanya 1.350 triliun. Bayangin bagi seluruh Indonesia di sekian sektor. Kayak sektor kami kelautan perikanan, tahu nggak Refli? Hanya 6 triliun itu. 6 triliun. Jadi the largest archipelagic state in the world ya, dengan laut 77%, anggarannya hanya 6 triliun. Berarti kan hanya 3 triliun untuk anggaran pembangunan, kan 50%. Kalah dengan KPU yang bisa sewa private jet itu. Tuh, gelo kan. Jadi memang nggak bener nih manajemen negara ini menurut saya sih ya, dari. Nah itu jadi satu, itu kita penduduknya besar, dan Cina membuktikan, dan India itu dengan penduduk besar itu berarti ekonomi harusnya tumbuh baik. Jadi bukan liability ya? Harusnya menjadi potensi. Kebalikan liability apa tuh? Bonus apa ya? Artinya keunggulan, hal yang positif ya. Advantage ya. Comparative advantage. Exactly. And then yang kedua, kita resource rich, bayangin 40% nikel adanya di kita, 70% geothermal ada di Indonesia, 40% nikel Indonesia, yang kata Faisal Basri tidak ada negeri setolol ini. Dia bilangnya setolol ini karena dari tata niaga nikel itu 90% ke Cina. Iya betul ya. Kenapa Cina? Cina itu karena mau memberi kickback. Kalau negara maju kan nggak boleh, Iya. Karena dia punya apa udah ini. Gitu. Iya, dia punya GCG yang, dan itu yang baik gitu. Kalau negara maju. Yang mau nangis di situ. Kalau Refli lihat dan itu Morowali segala macam. Saya pernah 3 kali mendampingi Ibu Mega ketemu langsung dengan Presiden Jinping. Saya swear orang baik tuh, orang baik, pekerja keras dan seterusnya. Jadi artinya kalau pejabat tinggi negara kita waktu kontrak agreement itu mengutamakan national interest, maka persoalan tenaga kerja ini kan, bayangin harusnya kan di tenaga kerja kan maksimum tenaga asing kan 5%, yang di Indonesia nggak ada lah. Ini bener Pak JK tuh sampai tukang paku aja, tukang cangkul datang dari sana. Kemudian mengenai transfer of teknologi nggak ada mekanisme itu. Kemudian profit sharing ya. Nah kenapa? Karena tadi hampir semua pejabatnya tuh ikut saham kosong di situ. Saya pernah tulis di Kompas juga. Itu di situ ditulisan yang transfer struktur ekonomi gitu. Nah jadi sebenarnya yang tolol itu bukan negara, yang tolol itu masyarakat. Nah yang ketiga, kalau pemerintahnya pinter itu, kalau dapat saham kosong pinter untuk diri sendiri, bukan untuk diri sendiri. Nah yang ketiga, kalau boleh saya lanjut ya, kenapa kita itu disayang Allah ya? Yang ketiga itu dari posisi geoekonomi, Refli. Mungkin bukan orang kelautan nggak tahu nggak Refli? 40% dari seluruh barang, produk ya, komoditas yang diperdagangkan seluruh dunia, 40% itu melalui laut Indonesia, Refli. Melalui ya? Laut Indonesia gitu. Oh berarti Selat Malaka itu sangat strategis. Busy. Saya lagi-lagi pernah nulis di Kompas itu setiap hari minimal 200 kapal itu. Terus tapi yang menang Singapura. Iya, karena dia providing sarana prasarana yang bagus, world class, betul. Pelabuhan Singapura. Sama Malaysia aja kalah kita. Iya, sama gitu. Port Klang. Nah, pejabat tinggi kita
hanya untuk tambah labu kapal sebentar, buang air balas, wah tepuk tangan sejam dalam sekian. Ya menurut saya benar-benar menjijikan. Minum Prof, sebentar Prof. Nah harusnya kan kita bangun dong pelabuhan minimal seperti Port Kelang ya, sehingga kalau sekarang 80% kapal yang lalu lalang ke Selat Malaka itu bertambah labu ya, beli telur, beli air di Singapura, kita bisa ada 30%-nya. Bayangin bisa creating job itu jutaan orang tuh. Kalau kita punya pelabuhan sekali Singapura ya. Minum dulu Prof. Saya kalau udah gini semangat. Itu karena saya itu anaknya orang miskin, nelayan ya. Tapi qadarullah pernah jadi menteri dan saya pun tahun 95 nggak baca CV saya. Alhamdulillah Rafli tahun 95 saya dikasih hadiah Pak Harto sebagai profesor dosen teladan nomor 1 seluruh Indonesia. Oke, Prof berapa tahun jadi profesor? Saya sejak 2003 Refli itu. Umur berapa ya? Udah lama. Saya one of the youngest professor lah. Kalau saya mau sebenarnya umur 36 udah ini. Jadi qadarullah Refli waktu saya dosen tuh dosen terlaris seluruh Indonesia. Iya. Freeport saya yang mendesain soal tailing disposalnya, Newmont yang submarine tailing disposal di Selat Malaka yang menentukan itu. Bahkan AMDAL 7 hektar tuh saya ketua timnya untuk supaya harusnya 100.000 hektar saja. Nah jadi makanya tadi sebenarnya passion saya itu guru besar gitu dan qadarullah sejak saya SD, SMP, SMA 2 Cirebon, IPB saya lulus terbaik terus sampai di Kanada. Makanya salah satu ya atau mungkin yang utama kebahagiaan dunia saya waktu saya diangkat jadi menteri zaman Gus Dur, Bu Mega tuh saya kan waktu itu pure dosen bukan dari politik. Itu aja Refli bahwa generasi muda tuh merasakan sistem meritokrasi. Oh jadi kalau kita ingin menjadi someone tuh harus teladan, harus kerja keras, harus ikhlas, harus soleh gitu kan. Nah sehingga kalau sekarang iya kan sekolah aja nggak bener gitu ya, umur dipaksakan harusnya nggak memenuhi jadi wapres. Can you imagine itu Rafi? Demi Allah itu aja yang saya ngeri dengan rezim sekarang itu. Kalau orang-orang yang tidak berkapasitas, kita orang masih punya orang semacam Gita Wirjawan, Dino Pati Jalal gitu. Kalau soal ini tanding-tandingan memimpin negara gitu ya Allah Robbi itu aja gitu mau dikemanakan. Padahal negara kita itu negara yang jadikan rebutan oleh kapitalisme, oleh musuh-musuh negara gitu. Geopolitik harus kita kuasai, bagaimana memanage manufacturing gitu. Jadi sangat kompleks ya. Tapi Prof ya, di Indonesia ini program sebaik apapun itu nggak akan jalan kalau korupsi. Exactly ya. Jadi kalau misalnya kita bikin program baik, ya kan, katakanlah ada satu orang yang ingin mendesain baik, tapi baru satu level di bawahnya udah dibajak, nggak akan pernah jalan. Karena sistem nggak dibangun. Saya kan tahu juga ya, saya pernah fitnah itu, tapi kan orang tahu lah saya spesial punya makan uang dan mungkin saya the cleanest minister lah, silakan orang. Qadarullah ya saya di dalam di ini ya. Itu kan bagian dari musuh-musuh negara Indonesia yang nggak ingin orang capable ya, orang yang relatif ikhlas macam kita itu diberi amanah kan. Cuman kalau saya korupsi itu intinya kemunafikan Refli. Kalau saya renungi ya, di pencegahannya dan di penindakannya. Kalau di pencegahannya Refli, mohon maaf ya, harusnya kita lakukan 3 hal secara paralel. Pertama adalah stop kemunafikan, yaitu gaji presiden, menteri itu terlalu rendah, terlalu munafik. Karena bayangkan menteri hanya 25 juta, presiden 115 juta, kalah sama komisaris BUMN yang staff dia. Saya punya misalnya katakanlah Pratikno tuh, dia punya staff khusus tuh di Pertamina udah hampir 10 tahun tuh. Betul. Itu gajinya plus tantiem kalau dia prorata per bulan itu lebih dari 1 miliar. Betul. Jadi kan nggak masuk akal. Masa menterinya cuma puluhan juta? Tahu nggak jawabannya? Karena kemunafikan tadi. I know, jadi subsidi silang. Jadi makanya demi Tuhan saya berharap ya harusnya yang dibereskan situ dulu dan
Tapi bukan hanya peningkatan gaji, Refli. Yang kedua adalah reward and punishment-nya. Kalau gajinya udah tinggi, benar-benar ada orang korupsi dan korupsinya itu bukan karena politisasi ya, benar-benar melakukan korupsi, itu yang harus dihukum seberat-beratnya gitu. Yang ketiga tentunya teladan dari atas. Saya sangat terkesan tuh waktu 6 bulan sebelum hari H pemilihan presiden di Amerika antara Joe Biden lawan Donald Trump. Kan anaknya Joe Biden sakit tuh, Refli. Kanker, masuk rumah sakit ya. Cuman mau dioperasi, mohon maaf itu di CNN itu udah public domain lah. Nggak ada uang si Biden tuh. Dia mau jual rumah. Nah kata si Obama, Joe nggak usah jual rumah, aku pinjemin saja. Kata Obama, bro buat kita orang negara yang mau maju harusnya si Joe Biden kan 35 tahun loh jadi anggota DPR, jadi senator, pernah jadi wakil presiden, tapi hidupnya sedang-sedang aja. Kayak Hatta. Jadi mau saya kalau negara ini mau maju tuh ke depannya, kalau orang yang jadi presiden, ingin jadi menteri, jadi gubernur, ya harus dengan siap seluruh keluarganya hidupnya sedang-sedang aja, Refli. Nah, kalau mau kaya raya, monggo di entrepreneurship, di swasta. Jangan jadi pejabat publik. Kalau Anda jadi pejabat publik tambah kaya, Anda nggak kerja berarti. Nah, itulah salah. Tapi sekarang orang efeknya begitu, kalau pengusaha jadi pejabat publik itu untuk meningkatkan saham perusahaan dia. Nah, itu kan nggak benar ya. Itu yang harus diakhiri. Jadi sekali lagi, karena kita tuh potensi tuh harusnya we have every reason tuh, Indonesia tuh punya segala alasan untuk maju dan makmur ya. Kenapa kita belum maju makmur, bahkan makin sakit karena tadi pemimpinnya tuh majoritinya itu pembohong lah, tidak punya kapabilitas lah, dan tidak ngukur baju gitu ya. 1% orang kaya Indonesia itu total kaya 1% nih, sama dengan 50% kekayaan negara Indonesia ini. 50% kekayaan negara. Iya, jadi hanya 1% orang terkaya di Indonesia itu. 50% kekayaan negara Indonesia. Total kekayaannya sama dengan 50% kekayaan Indonesia. Kan berapa angkanya itu? Sekali. Itu angkanya yang ada data pastinya gini. 4 orang terkaya di Indonesia, ya kan, kekayaannya sama dengan 40% penduduk Indonesia itu. Ya, itu ada data itu ya. Jadi dan dilihat dari koefisien Gini pun kita masih 0,4 sekian kan. Padahal kalau adil kan harus di bawah 0,3. Iya. Itu nah karena kesenjangan yang demikian lebar, kemudian pertumbuhannya pun rendah, harusnya minimal 7% hanya 5%, kemudian sifat pertumbuhannya pun nggak berkualitas, maka kemiskinan menjadi masif, Refli. Kalau menurut BPS tahun 2023 data terakhir ya, yang miskin kita kan katanya sudah 9,4% saja atau sekitar 26,5 juta orang, Refli. Tapi garis kemiskinannya setelah saya lihat rendah sekali. Jadi garis kemiskinan versi BPS kan hanya 580.000 per orang per bulan. Kalau Refli dan para pemirsa podcast yang baik ini lihat definisi garis kemiskinan, adalah sejumlah uang yang cukup bagi seorang Indonesia untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar, itu pangan, sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan. Ini untuk makannya sebulan. Saya tanya kalau ngajar di Uncen lah, di Syakwah lah, di seluruh Indonesia, saya tanya kalian cukup nggak sekali makan 3.500? Hampir nggak ada yang bilang, atau semua nggak ada yang nggak cukup, Pak Rohmin gitu. Katakanlah cukup, berarti sehari kan 3 kali makan, 10.500, katakanlah 10.000 lah, berarti sebulan perlu 300.000. Kalau gitu untuk 4 kebutuhan dasar lainnya itu sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan hanya 280.000, which is tidak cukup gitu ya. Jadi kalau yang realistis dan tidak munafik itu garis kemiskinannya yang didefine oleh Bank Dunia, Refli. Berapa? $3,2 per orang per hari. Itu kalau pakai standar itu berapa persen orang miskin Indonesia? Itu 38%, yaitu 112 juta. Dan itu waktu saya hampir setahun di Cirebon Indramayu, saya rasakan tuh betapa kemiskinan tuh yang benar itu adalah standar Bank Dunia, bukan standar BPS itu. Tadi, kalau BPS berapa dolar? Hanya 1,25 dolar. Dan itu berapa persen kalau BPS? 9,4. Jauh sekali. Jauh memang. Jadi ini menurut saya berdosa besar nih teman-teman BPS atau siapapun yang melaporkan presiden ya. Karena apa?
Karena kalau presiden itu diberi laporan bahwa kemiskinan, Pak Presiden tinggal 9,4% lagi, pasti respons beliau lain kalau dikatakan sesungguhnya yang miskin masih 38%. Exactly itu. Ini Jolim ini yang melaporkan, Bun. Hanya cari muka. Emang presiden nggak paham? Ya harusnya paham. Harusnya sih. Sorry, 2017 saya pernah bersama Kiai Said Agil Siroja kan dulu penasihat PBNU juga ya. Diundang Pak Presiden tuh Refli September 2017 bahwa Presiden, karena ini kan katanya podcast tahun partai dengan ngaling-ngaling kan. Itu true story itu. September 2017 right? Dan alhamdulillah Pak Presiden didampingi oleh sahabat saya Bapak Profesor Pratikno itu. Mensesnek. Pratikno itu siapa? Mensesnek. Dan beliau memberi jalan karena merah ke saya karena waktu kami berdua datang Kiai Said, Pak Presiden sama Mas Pratikno jemput kami di tangga itu tuh. 2017 masih agak normal pemerintahan. Terus Mas Pratikno saya bilang Pak Presiden, Prof. Rohmi ini sahabat saya, waktu saya rektor minimal 4 kali saya undang beliau tuh untuk ngasih kuliah umum di UGM dan saya jemput sendiri di airport, benar tuh. Kemudian sebelum kampus kita sarapan di Soto Ali gitu. Atas dasar itu jadi psychological barrier nggak ada kan. Singkat cerita, Pak Jokowi waktu itu sebenarnya topik yang ditanyakan saya itu mengenai kebijakan Ibu Susi gitu ya. Tapi sebelum itu beliau tanya mengenai itu, Prof. Rahmin, saya tuh aneh ya sejak zaman Pak Harto kan kita sebenarnya suaranya jangan dikecilin Prof. Sebenarnya kan kita ingin memberantas kemiskinan ya, tapi kemiskinan kan masih tinggi gitu. Kalau menurut Prof gimana pendekatannya? Saya jawabannya seperti kayak Nabi menaik sahabat tuh. Bahwa Presiden lebih tahu, mungkin cuman menurut hemat hijau saya mungkin pendekatannya harus dibalik Pak Presiden. Maksudnya dibalik kita harus sepakat dulu apa yang dimaksud dengan orang miskin gitu. Lalu saya cerita mengenai garis kemiskinan itu antara garis kemiskinannya versi BPS dibandingkan si versi Bank Dunia gitu. Nah jadi Pak Presiden kalau kita sepakat garis kemiskinan Bank Dunia, berarti kan setiap orang tuh harus spending gitu ya minimal $96 Refli. Iya kan per bulan 3,2 kali 30 hari kan. Nah jadi kalau kurs rupiah sekarang itu sekitar 1,5 juta lah gitu. 1,5 juta. Nah karena keluarga Indonesia tuh biasanya 5 Refli, yaitu ayah, ibu dan 3 anak kan rata-rata gitu ya. Nah lalu biasanya di keluarga itu pun yang kerjanya ayah Refli, coba buruh pabrik, nelayan, petani gitu. Nah jadi Bapak Presiden harusnya seorang pekerja di Indonesia itu 7,5 juta. Exactly. Wah Refli ini benar-benar cum laude 7,5 juta. Nah lihat Refli, UMR atau upah minimum regional yang paling tinggi kan DKI. Berapa? 4,6. That's explain kenapa competitiveness industri kita rendah. Karena pekerjaannya itu selalu berpikir rumah gitu ya. Ini 4,6 juta hidup di Jakarta dengan anak satu aja nggak cukup gitu. Nah jadi harusnya kita kalau itu sepakat bahwa Presiden, maka Bapak harus instruksikan seluruh menterinya, terutama Menteri Ekonomi itu. Kalau misalnya saya Menteri Pertanian, harusnya Menteri Pertanian sudah punya rumus economic of skill. Petani sawah tuh berapa gitu. Nah menurut penelitian IPB, ini contoh aja ya, dan FAO tahun 2000, economic of skill usaha padi sawah itu sekitar 1,5 hektar Refli. Kalau 1,5 hektar baru hasilnya tuh 7,5 juta. Fakta di lapang sejak tahun 90, garapan petani sawah di Jawa kan rata-rata 0,4. Jadi siapapun bupatinya, siapapun gubernur, nggak mungkin makmur gitu. I see. Nah jadi itulah pentingnya transformasi struktural ekonomi, tulisan yang saya kirim ke Refli itu saya tulis di Kompas. Jadi artinya kedepannya kalau negara mau maju tuh sektor primer, entah itu pertanian, perikanan, iya kan, kehutanan, peternakan tuh memang harus jumlahnya sedikit Refli, tetapi dia modern. Nah pertanyaannya, lalu surplus tenaga kerja dari sektor pertanian dikemenakan, itulah transformasi sektor ekonomi. Sektor sekundernya, manufakturnya dikembangkan Refli. Nah jadi harusnya saya bilang waktu itu bahwa Presiden bisa menepuk dada semua kalau income rakyat Indonesia itu minimal 7,5 juta. 7,5 juta per bulan. Kalau pendapatan per kapita berapa berarti itu? Pendapatan per kapita ya dikalikan 12 saja ya. 12. Iya.
Tapi pendapatan per kapita sekarang kita kan hanya 4.900 Refli. Oke. Jadi itu kita masih masuk dalam negara berpendapatan menengah menengah lewat sedikit. Menengah lewat sedikit aja. Nah, kriteria Bank Dunia maupun IMF suatu negara bangsa dikatakan maju makmur kalau pendapatan per kapitanya minimal 13.800. Oke. Can you imagine, kita baru 4.900. Syarat minimumnya 13.800. Jadi tahun lalu saya iseng-iseng ya, bukan iseng-iseng, kok iseng-iseng. Jalan sama anak-anak ke salah satunya Austria kan. Namanya uangnya uang Indonesia ya kan. Dapatnya dapat dari yang begini-begini lagi kan. Kok mahal sekali apa-apa ya kan. Ternyata pendapatan per kapita mereka 50.000 wajar aja. Kita 10 kali lipat dari kita. Exactly ya. Jadi masih jauh panggang dari api dari segala macam kriteria. Tadi baru ekonomi loh Refli.